Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin qaidil hurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan rahmat dan nikmat pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali hadir dalam kajian mingguan kitab Al-Hikam oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan pembahasan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan lomba yang diselenggarakan dalam momentum memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80, yang saya diamanai dalam momentum ini untuk menjadi juri dalam lomba kreasi video yang alhamdulillah waktu upacara 17 Agustus yang lalu sudah diumumkan, dan saya dimohon untuk memberikan penilaian juga pada semua peserta sekaligus sebagai bentuk evaluasi untuk kedepannya. Mudah-mudahan semakin meningkat dan semakin berkembang bakat-bakat yang masih terpendam, insya Allah akan terus muncul dalam event-event selanjutnya. Jadi untuk penentuan juara, sampun panjenengan sami mireng bahwa juara yang diambil itu 1, 2, dan 3, yang mana untuk juara 1 diraih oleh nomor urut 14 atas nama Ibu Ariyanti Safitri dari kelompok Cempaka Tercinta. Sedangkan untuk juara yang kedua diraih dengan nomor urut 16 atas nama Ibu Murtiani dari kelompok Anggrek Merah. Dan yang terakhir juara yang ketiga diraih oleh nomor urut 18 atas nama Ibu Iis Solihah dari kelompok Mawarwangi. Dan dari 3 pemenang ini tentu di event-event selanjutnya, mungkin di Agustus tahun depan, atau mungkin momentum Maulid Nabi, atau mungkin momentum Isra Mi'raj, atau mungkin momentum hari-hari besar nasional maupun hari-hari besar Islam, itu bisa kembali diselenggarakan lomba-lomba semacam ini yang menggali potensi-potensi yang ada pada jamaah Majelis Ta'lim Iwamed on Air. Jadi untuk 3 juara yang saya sebutkan, saya ucapkan selamat, dan panjenengan harus terus belajar, karena
bisa jadi di event-event berikutnya, bisa jadi panjenengan sebagai juara masih dapat mempertahankan, atau bahkan dari peserta yang lain itu mampu untuk menyaingi panjenengan. Artinya tetap suportif di dalam berbenah untuk meningkatkan utamanya kualitas keilmuan kita yang berada di bawah naungan Majelis Iwamid on Air. Jadi secara umum semuanya sudah baik. Saya ucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi dari seluruh peserta yang terdiri dari pinten kemarin 20 pinten 23 nggih. Dari seluruh peserta itu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang sebesar-besarnya atas partisipasinya, ikut bergabung meramaikan, menyemarakkan acara lomba ini. Dan secara umum saya sudah memberikan penilaian yang sudah bagus, cuma catatan evaluasi dari panjenengan semua itu kebanyakan sama. Evaluasinya yang perlu dibenahi nanti. Yang pertama itu kadang ketika menggunakan subtitle kan ada suara misalnya yang menyampaikan Abah Sulaiman Az-Zuhdi misalnya. Itu kan ada subtitlenya di bawah itu. Itu terkadang apa yang beliau ucapkan dengan tulisan subtitle yang ditampilkan itu berbeda kadang. Itu yang banyak. Jadi mungkin karena itu menggunakan aplikasi mungkin secara otomatis jadi apa yang diucapkan oleh suara langsung muncul dalam tulisan. Nah, itu terkadang Google yang menerima suara itu kadang tidak begitu jelas, sehingga terkadang antara apa yang diucapkan dengan subtitle yang ditampilkan itu berbeda. Itu yang pertama, evaluasi yang pertama. Secara umum yang banyak terjadi di situ. Atau yang kedua, evaluasi yang perlu juga diperhatikan, rata-rata yang banyak terjadi adalah nada pengiring yang ada pada kajian itu terkadang lebih kuat, lebih keras dibandingkan suara materi, suara kajiannya. Jadi sehingga suara kajiannya itu kalah dengan suara latar nada pengiringnya. Itu juga yang perlu diperhatikan nanti kalau misalnya ada diselenggarakan lomba ini lagi, jadi perlu kalau diiringi dengan nada pengiring itu nanti upayakan nadanya itu lebih kecil, jangan sampai mengalahkan nada utama, mengalahkan suara utama dari kajian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, antara ilustrasi dengan bahasan itu juga perlu lebih disesuaikan. Jadi misalnya membahas tentang nikmat, jadi yang ditampilkan itu adalah bab tentang nikmat Allah, anugerah Allah. Kemudian misalnya membahas tentang ilmu, maka ilustrasi yang ditampilkan adalah ilmu tentang yang ada kaitannya dengan ilmu, tampilan kitab, tampilan pulpen dan seterusnya. Kemudian umpamanya menampilkan tentang anugerah kesehatan, maka menampilkan kita bagaimana ketika berjalan, ketika berlari. Kemudian ketika ujian misalnya menampilkan sakit. Jadi ada antara bahasan dengan ilustrasi itu klop.
secara umum 3 itu yang catatan yang saya dapatkan dari evaluasi panjenengan. Jadi untuk ke depan dalam event-event berikutnya, mohon catatan-catatan ini diperhatikan nanti. Yang pertama apa? Yang pertama adalah antara suara kajian, ya, bahasan dengan subtitlenya itu harus klop, ya, harus klop. Kemudian yang kedua, suara nada pengiringnya itu jangan sampai melebihi suara dari bahasan. Oke. Kemudian yang ketiga, ilustrasinya, oke, ilustrasinya itu juga perlu ditingkatkan, diperhatikan, artinya sesuai dengan bahasan dan ilustrasi yang disampaikan. Itu kiranya beberapa 3 evaluasi yang perlu saya sampaikan dalam event lomba video di ajang peringatan 17 Agustus yang lalu. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang, para juara, dan juga saya ucapkan terima kasih juga pada semua peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam ajang Agustusan tahun ini. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan kita, meningkatkan kemampuan intelektual kita yang semakin maju, berperadaban dan berpengetahuan. Amin, amin ya robbal alamin. Okay. Kemudian kita lanjutkan dulu sekarang kajian Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu pembahasan kita yaitu hikam yang ke-14. Dawuh dari Ibnu Athaillah, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fi faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil athar. Jadi kata Ibnu Athaillah pada hikam 14 kemarin, kita ulangi sebentar, bahwa alam semesta ini, alam al-kaun, ya, semuanya adalah kegelapan. Kegelapan adalah sebagai kinayah atau sebagai kiasan dari ketiadaan. Karena sesuatu yang gelap maka sama dengan tidak ada. Gelap itu sama dengan tidak ada. Kita ada di dalam sebuah ruangan yang gelap di situ. Oke. Walaupun di situ banyak ada buku-buku yang bisa kita baca, kita lahap informasi ilmu yang ada di dalam tumpukan buku, tapi keberadaan buku di dalam ruangan yang gelap itu sama dengan ketiadaannya. Ya. Alam semesta ini adalah kegelapan, yakni tidak ada. Sedangkan yang menjadikan alam ini ada, adalah terbitnya Allah menerangi, yakni Allah mewujudkan. Jadi Allah mewujudkan alam semesta ini diibaratkan kita menekan tombol on pada skakel yang ada di dalam ruangan itu. Begitu ruangan yang gelap tersebut, skakel lampu ditekan on, maka seketika akan terang dan baru di situ ada nampak buku, ada nampak meja, ada nampak kaligrafi di dinding karena ada cahaya. Ya, alam semesta ini juga adam, tidak ada. Adapun yang menampilkan keberadaan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, faman ra'al kauna, barang siapa yang menyaksikan alam,
ya, menyaksikan ciptaan tapi tidak menyaksikan dia, tidak menyaksikan Allah sebelum, setelah atau tengah ya pada alam itu, maka dia sungguh telah disilaukan oleh cahaya dan dihalangi oleh matahari ya, dan mataharinya, matahari hati pengetahuannya itu terhalang oleh mendung yang menyelimuti. Artinya apa ini? Artinya bahwa harusnya kita di dalam melihat ciptaan, jangan sampai kita tidak melihat sang pencipta. Ya, jangan sampai kita tidak melihat sang pencipta. Karena kalau kita melihat misalnya alam ini yang dahsyat, alam ini yang agung, alam ini yang sempurna, kita menyaksikan bagaimana langit dijunjung tanpa tiang, bagaimana gunung ya berdiri tegak, bagaimana lautan terhampar luas. Kalau kita hanya menyaksikan keindahan itu, tapi tidak menyaksikan keindahan Allah, berarti kita sebenarnya tengah disilaukan oleh cahaya mentari kebenaran. Jangan sampai silau, tapi lihatlah keagungan Allah di balik ciptaan itu. Sama contoh misalnya panjenengan, umpamanya panjenengan dikirim oleh anak panjenengan yang ada di Indonesia, dikirimi baju misalnya, dikirimi baju yang tidak dapat ditemukan di Taiwan, panjenengan dibelikan oleh anak di Indonesia, dikirim ke Taiwan. Maka pada saat menerima kiriman itu, ya, kita kan tidak hanya melihat kiriman, tapi kita melihat, ingat dengan yang mengirim. Gitu. Jadi kalau kita pada saat menerima kiriman, hanya melihat itu sebagai kiriman, tapi tidak melihat siapa pengirimnya, berarti kan kita terhalang oleh pemberian itu, terhalang oleh kiriman. Sama juga begitu. Allah menciptakan alam semesta ini, Allah kirim alam semesta yang indah, yang terhampar, yang memukau. Kalau kita hanya terpaku dengan keindahan alam semesta, tapi tidak melihat keindahan Allah, maka kita sebenarnya tengah disilaukan oleh apa? Ya, oleh cahaya alam ini, tidak menyaksikan keagungan Allah. Paham nggih ilustrasinya? Jadi kita misalnya, atau sebaliknya, panjenengan mengirim kiriman ke anak panjenengan, ke keluarga yang ada di Indonesia. Barang itu tidak ada ditemukan di Indonesia, khas Taiwan misalnya. Apabila keluarga panjenengan atau anak panjenengan yang di Indonesia ketika menerima kiriman barang atau mainan atau apa saja yang ada di Taiwan yang tidak ditemui di Indonesia, pada saat menerima hanya melihat kiriman, tidak ingat dengan pengirimnya, yaitu panjenengan, berarti kan tengah disilaukan oleh apa? Oleh mainan, oleh kiriman dari pengirimnya. Atau contoh lagi misalnya, panjenengan ada di rumah, kemudian keluar rumah selama 7 hari, meninggalkan anak di rumah, keluar kota umpamanya. Ya, ketika kita mau pulang, membelikan mainan untuk anak kita senang misalnya mobil-mobilan. Lalu kita belikan mobil-mobilan yang mahal, harganya 600.000 umpam. Mobil-mobilan yang pakai remote itu. Pada saat kita datang membawa mobil-mobilan itu, maka anak kita itu hanya mengambil mainan itu, kita ditinggalkan. Ya, bapak atau mama, mana? Ya, mobil-mobilan saya diambil lalu dibawa lari. Ya, hanya dia memperhatikan mainannya, tapi lupa yang memberi mainan. Berarti kan dia tengah dilupakan oleh pemberian, tapi tidak melihat pemberinya. Begitu juga alam semesta ini. Kita melihat keindahan, ya, alam semesta ini, keteraturan alam semesta ini, maka jangan sampai kita tidak melihat keagungan Allah. Ya, karena alam semesta ini adalah kegelapan. Kegelapan maknanya tidak ada, sedangkan yang mengadakan, yang menzuhurkan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus melihat Allah di situ, melihat keagungan Allah maksudnya, ya, pada alam semesta ini. Karena alam semesta adalah merupakan pengejauhan tahan dari sifat
dan asma Allah. Ya. Kemudian kita lanjutkan sekarang pada hikam 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Mimma yadulluka, di antara yang menunjukkan kepadamu, ala wujudi qahri, terhadap keberadaan sifat memaksanya Allah. Maksudnya memaksanya Allah, yang mana kehendak Allah itu tidak terkalahkan oleh apapun. Tidak ada yang mampu untuk mengalahkan apa yang menjadi kehendak Allah. Itu namanya sifat qahr. Di antara yang menunjukkan terhadap adanya sifat memaksanya Allah. Artinya Allah ketika berkehendak sesuatu pasti terwujud. Tidak terayu oleh rayuan siapapun. Allah tidak disetir oleh siapapun. Ini namanya qahr. Ya. Allah Maha memaksa dalam arti tidak ada yang bisa membantah, yang mendikte Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah berkehendak dengan kehendaknya. Allah berbuat dengan iradahnya. Ya. Di antara yang menunjukkan kepadamu atas keberadaan sifat qahrnya, sifat memaksanya, artinya sifat Allah yang tidak mungkin didikte oleh siapapun, yaitu di antara an hajabaka anhu, yaitu Allah menghalangimu bima laisa bimawjudin ma'ah, terhadap apa yang tidak ada bersama Allah. Artinya alam ini tidak ada, bersama Allah tidak ada. Ya. Karena yang ada itu hanya Allah. Yang wujud itu hanya Allah. Sedangkan alam itu namanya maujud. Ya. Allah itu yang memiliki sifat wujud. Artinya wujud yang hakiki itu milik Allah. Adapun makhluk itu namanya maujud. Maujud maknanya diadakan. Kalau namanya diadakan, maka pasti dia akan kembali kepada ketiadaan. Paham gitu? Ini dari mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Kita syarahnya sekarang. Qala Syarqawi, qala mimma yadulluka ala wujudi qahri an hajabaka an. Di antara yang menunjukkan akan keberadaan sifat Allah yang maha qahr, yang tidak terkalahkan, tidak didikte oleh apapun. Khitabun li ammatin nas, ini adalah sasarannya ungkapan ini kepada manusia pada umumnya. Ammatin nas, manusia secara umum. Bima laisa bimawjudin ma'ah, yaitu Allah halangi kita dari apa yang tidak ada bersama Allah. Ya, contoh misalnya, kita menginginkan sesuatu yang mana Allah tahu di dalam ilmu Allah, kalau kita oleh Allah diturutkan apa yang menjadi kehendak kita, jika dituruti oleh Allah, kita akan menjadi orang yang lupa diri. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi keinginan kita itu dihalangi. Ya, dihalangi, tidak dikasih. Ya. Kita ingin untuk beli mobil Alphard yang mahal. Tapi Allah tahu bahwa ini abror, ya. Kalau dikasih mobil baru, dia akan lupa aku. Dia akan, ya, sholatnya akan hilang, waktu-waktunya akan terlena hanya untuk, ya, menghabiskan waktunya, perhatian penuhnya pada mobilnya. Maka oleh Allah saya tidak dikabulkan, saya tidak dituruti untuk menginginkan mobil ini. Maka ketika Allah tidak menuruti apa yang menjadi kehendak saya itu, sebenarnya merupakan cara Allah supaya di dalam hati saya tidak ada, ya, tidak kepincut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
ittafaqat maqalatul arifin wa isyaratuhum. Telah sepakat ungkapan yang disampaikan oleh para arifin. Berikut isyarat-isyaratnya. Wa mawajidihim, dan rasa ruhani yang mereka rasakan. Ya, ala ma dzukir min anna ma siwallah adamun mahad. Bahwasanya segala sesuatu selain Allah dalam bahasa para arifin seluruhnya telah sepakat bahwa segala sesuatu selain Allah itu sebenarnya tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya mengapa kita kemudian harus sampai ya berperang, harus bertengkar, harus bermusuhan hanya gara-gara harta. Sedangkan harta itu pada hakikatnya tidak ada. Buktinya kita lahir dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Kita mati pun dalam posisi tidak bawa apa-apa. Gitu. Apa ada di antara kita lahir kemudian bawa gelang di tangannya, bawa kalung di lehernya, bawa cincin di jari manisnya, ya, bawa anting di telinganya? Tidak ada. Semuanya kita lahir dalam keadaan oryanan, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan telanjang, tidak bawa apa, tanpa bawa apa, tidak pakai apa-apa. Tapi giliran ada di dunia semua ingin kita kuasai, ya. Padahal semuanya itu hanya ilusi, hanya waham. Makanya kenapa kata Imam Rifai, orang itu ketika lahir dia posisi tangannya menggenggam. Gitu. Coba kita lihat bayi ketika lahir, kita ketika lahir itu tangannya menggenggam. Itu sebagai simbol bahwa manusia ketika hidup di dunia ini semua ingin digenggam, semua ingin dikuasai. Tapi giliran mati, ya, giliran mati tangannya itu justru apa? Dalam keadaan terbuka. Ketika lahir menggenggam, ketika mati terbuka. Padahal logikanya orang mati itu kan yang sebenarnya ya lebih layak untuk posisi tangannya menggenggam. Karena apa? Menahan sakit sakratul maut. Tapi nyatanya enggak. Justru ketika mati dia tangannya lepas. Ya, lepas. Ya, lepas maksudnya ada menggenggam. Itu sebagai simbol ketika orang sudah mati, maka semuanya itu akan dilepas. Akan dilepas. Berarti semua yang ada di dunia ini waham. Ketika kita di dunia bertengkar tentang harta, bertengkar tentang memperebutkan tanah, perebutkan emas, ya, memperebutkan jabatan, kita mati-matian bahkan sampai harus kehilangan nyawa, sampai harus, mengapa kita harus bertengkar pada sesuatu yang sebenarnya tidak ada, yang hanya ilusi saja. Ya, kita lahir tidak bawa apa-apa, mati pun tidak bawa apa-apa. Mengapa kita justru ketika di dunia harus mati-matian? Ya, bukan berarti ini mengendorkan untuk berusahalah, ya, berusahalah dengan sekuat tenaga. Tapi maksud saya, kita tidak perlu kemudian untuk sampai mati-matian bertengkar, ya, mempertaruhkan nyawa hanya untuk mempertahankan sekedar hal yang remeh ini. Ya, misalnya kita umpama ada bagian waris umpama, kemudian ada yang hak kita yang kurang umpama. Tidak perlulah kemudian kita harus mati-matian sampai kita memutus persaudaraan, kemudian sesama saudara, tidak. Ngapain kita harus mempertaruhkan semuanya hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya ilusi? Paham gitu? Jadi semua yang ada di dunia ini, ya, dalam syarahnya ini, adamun mahdun, itu adalah tidak ada seutuh, tidak ada, karena diadakan, ya. Min haitsu dzatu la yusaf biwujudin ma'allah. Jadi keberadaan alam semesta ini, harta, jabatan, kekuasaan, ya, itu semuanya adalah sesuatu yang diadakan. Kalau sesuatu yang diadakan, maka pasti akan kembali kepada ketiadaan. Sesuatu yang diadakan itu pasti akan kembali kepada ketiadaan. Apa saja itu? Coba kita beri contoh apa saja.
kita dulu punya tanah, ya, tanah kosong. Ada tanah kosong di situ. Lalu dibangun rumah, ya. Dalam berapa puluh tahun ditempati. Tapi coba lihat rumah itu nanti beberapa puluh tahun berikutnya dia juga akan lapuk, akan hancur. Ya. Bangun lagi loh, Mbak. Ya, dibangun lagi. Tapi rumah yang lama kan sudah akan hancur. Bangun lagi, betul. Bertahan sekian puluh tahun. Nanti hilang lagi. Endingnya, ending dari kehidupan ini, coba semuanya. Semuanya pada sampah. Semuanya pada sampah. Kita beli mobil Alphard, harganya 1,5 M misalnya. Bagus. Ya. Coba kita perhatikan nasibnya 50 tahun lagi. Apa? Ya, jadi rongsokan. Ya, jadi rongsokan. Kemudian istana, rumah, ya, rumah dibangun megah. Ya. Coba kita lihat nasibnya 300 tahun lagi, semegah apapun akan menjadi hanya tinggal puing-puingnya. Akan lusuh, akan kumuh. Semuanya. Ya. Mimma yadulluka ala wujudi qahrih an hajabaka anhu khitabun li ammati annas. Qala ba'dul arifina inni abal muhakkikuna ay yashhadu ghairallah lima haqqaqahum bihi min syuhudil qayyumiyah. Ba'dul muhakkikin menjelaskan bahwa orang-orang orang-orang ahli tahqiq itu, orang-orang yang betul-betul merealisasikan apa yang mereka ketahui, ya, apa yang mereka lihat, itu adalah yang mereka rasakan. Mereka menolak untuk menyaksikan segala sesuatu selain Allah karena menyaksikan adanya alam semesta ini berdiri dengan Allah. Artinya tidak ada alam semesta ini yang berdiri sendiri, mana ada. Kalau Allah sifatnya qiyamuhu binafsihi. Gitu? Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsihi. Berdiri sendiri, independen, mandiri, tidak butuh teman, tidak butuh pembantu, tidak butuh mitra, gitu? Tidak butuh pendukung, itu Allah. Berdiri sendiri. Maka sifatnya qiyamuhu binafsihi. Kalau makhluk sifatnya qiyamuhu li ghairihi, berdiri dengan selainnya. Ya. Kita misalnya, kita hidup butuh Allah. Ya. Butuh Allah, ya. Butuh juga, ya memang Allah semua yang mengatur. Kemudian instrumennya Allah berikan dalam bentuk makan untuk menjaga stamina. Butuh tetangga untuk bisa berinteraksi. Butuh air untuk bisa minum, butuh pasangan dan seterusnya, butuh. Ya, kita ini butuh yang tidak bisa dipungkiri, butuh dengan yang lain. Kalau Allah enggak, Allah qiyamuhu binafsihi. Maka Kanjeng Nabi, ya, kita sekarang kan memasuki bulan Maulid, gitu. Maka Kanjeng Nabi itu beliau memiliki sifat-sifat basyariyah yang ada pada kita, memiliki beliau. Contoh misalnya, merasa lapar, merasa haus. Ya. Tapi walaupun begitu, Nabi sama sekali tidak merasakan apa yang kita rasakan dari yang ditimbulkan jika kita tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Kalau kita butuh makan, kalau tidak makan kita lemah. Kalau tidak makan kita lemah. Kanjeng Nabi buatan. Kanjeng Nabi lapar, memang beliau merasa lapar, tapi lemah itu tidak ada. Ya. Kalau kita tidak makan menjadi lemah, tidak minum menjadi lemah, ya. Kita kalau tidak makan lapar tidak, ya. Kalau lapar tubuh menjadi lemah, fisik menjadi lemah. Kalau Nabi buat, Nabi tidak makan, beliau tidak makan lapar, lapar, tapi beliau tidak lemah. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa beliau adalah orang yang bukan manusia biasa. Oke? Orang yang bukan manusia biasa. Jadi laparnya ada, lemahnya enggak. Kalau kita kan kalau sudah lapar, lemah otomatis. Banyak itu keterangan yang menjelaskan. Kita lihat bagaimana Nabi, ya, beliau kalau berpuasa sering wisol. Wisol itu
tanpa berbuka. Jadi sekarang berpuasa, sambung maghrib tidak berbuka, sambung besok lagi, itu wisol. Maka para sahabat ada yang ya meniru, ada yang ingin meniru. Oleh Nabi ditegur, inni lastu kahayatikum abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini. Aku tidak sama dengan kalian, ya, dengan keadaan kalian. Karena aku menginap di sisi Tuhanku, dia yang memberiku makan dan memberiku minum. Artinya, makanan Nabi Allah berikan makanan rohani. Sehingga kalaupun beliau tidak makan secara zahir, memang lemah, tapi tidak, memang lapar, tapi tidak lemah. Ya, kalau kita kan hukum sebab akibat, tidak makan, lapar, maka kita lemah. Nabi buatan. Tidak makan, beliau merasa lapar. Lapar beliau rasakan, maka beliau sering, ya, beliau sering bahkan dalam perang Khandaq yang terjadi pada tahun keempat itu, ya, pada tahun keempat Hijriah. Itu ketika para sahabat bermusyawarah untuk menghadapi pasukan kufar, Sayyidina Salman Al-Farisi memberikan pendapat untuk membangun Khandaq, membangun parit. Parit itu sebagai sebagai benteng untuk menghalau, ya, tentara kafir yang akan masuk, sehingga kuda-kuda mereka tidak bisa melompat. Kalaupun mau melompat sudah keburu dilempari. Ketika para sahabat bergotong royong untuk membuat parit itu hampir sebulan itu. Ya, ada satu batu yang sudah berhari-hari digali dalam gotong royong bersama para sahabat, itu tidak bergerak sama sekali. Apalagi mereka sudah beberapa hari ini belum makan apa-apa. Okay. Maka mereka melapor kepada Rasulullah SAW perihal batu itu, lalu Nabi meminta kepada para sahabat untuk memberikan alat pukul batunya. Maka Nabi, beliau yang mengambil alat itu, beliau yang memukul. Dan betapa kagetnya para sahabat, ternyata di perut Nabi itu ada batu, diikati batu itu. Karena kalau para sahabat itu belum makan hari ini, Kanjeng Nabi sudah 3 hari tidak makan. Tapi pada saat dipukul oleh Nabi, ya, batu itu satu kali langsung pecah. Padahal 70 sahabat sudah mencoba untuk memukul itu beramai-ramai, itu tidak bergerak. Artinya Nabi sebenarnya beliau juga lebih lapar dari sahabat karena beliau sudah 3 hari. Tapi beliau tidak merasa lemah, gitu loh. Itu menunjukkan bahwa betapa Rasulullah SAW basyarun lakal basyari, beliau adalah beliau adalah manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Maka mudah-mudahan kita semua di bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulid ini, semakin terasah pengenalan kita pada Rasulullah, kecintaan kita pada Rasulullah, karena sejauh mana kita akan mengenali, sejauh itu juga kita akan mencintai. Tapi sebaliknya, semakin kita tidak mengetahui, maka semakin itu pula kita akan membenci. Ya. Tapi semakin kenal akan semakin cinta, semakin tahu. Ya, kita akan semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedekatan dengan Rasulullah itu, dengan yang pertama kita memperbanyak membaca sholawatnya. Yang kedua, meniru apa yang menjadi perbuatannya, ya, sikapnya, akhlaknya. Kemudian yang ketiga kita banyak membaca sirah kehidupannya. Karena dengan kita banyak membaca sirah kehidupannya, itu akan menemukan, kita akan semakin merindukan sosok beliau. Bagaimana beliau adalah orang yang menjadi simbol dari puncak keindahan, puncak kesempurnaan, puncak kebaikan ada pada diri beliau sepenuhnya. Tidak ada yang kurang dari beliau, semuanya adalah kesempurnaan. Bahkan kalau kita baca hadis-hadis itu membayangkan kita pada Rasulullah. Ketika kita baca Quran, juga Quran itu membayangkan kita kepada Rasulullah. Betapa banyak dalam Quran itu memang Allah turunkan pada Nabi. Maka pada saat kita baca Quran, hendaknya yang kita bayangkan adalah membaca di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekaligus, ini sebagai targhib, motivasi kembali, penyegaran, utamanya kepada para jamaah yang aktif atau yang tergabung di dalam tilawatuna one day one juz. Monggo kita di momentum
Maulid ini kita kembali segarkan ya semangat untuk bertilawah, karena antara Nabi dengan Quran tidak dapat dipisahkan. Antara Nabi dengan Quran tidak dapat dipisahkan. Antara sholawat dengan Quran tidak bisa dipisahkan. Bahkan ketika ketika Siti Aisyah ditanyakan tentang Rasul, beliau menjawab kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Bahkan dalam riwayat lain Siti Aisyah menyampaikan kanal Quranu yamshi alal ard. Kanjeng Nabi itu adalah Quran yang berjalan di muka bumi. Maka semakin kita membaca Quran juga sebenarnya ketika kita membaca dengan rasa cinta, membaca dengan penuh semangat, ada cinta di dalam hati, sebenarnya kita juga semakin mengenalkan diri kepada pujaan hati kita semua, yaitu Sayyiduna Muhammad SAW. Jadi monggo kita semua yang sudah tergabung di dalam Tilawatuna One Day One Juz, monggo kita selalu semangat, laporan tepat waktu. Kemudian yang belum bergabung, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan, dilapangkan hati kita untuk bersama-sama berkolaborasi di dalam membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran berarti sama saja dengan membumikan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Demikian Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين يا رب العالمين. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.